Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firtiawan Lukman, NIM 1831041163. Kelas PJKRE Angkatan 2018. Ya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan PPT tentang lab dan perpustakaan. Yang pertama itu pengertian lab. Laboratorium atau disingkat dengan lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat menyimpan berbagai jenis bahan bacaan. Di situ masyarakat dapat memanfaatkan bacaannya untuk menambah pengetahuan, mencari informasi, atau sekedar mendapatkan hiburan. Kemudian laboratorium menurut MH. Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain. Kemudian menurut laboratorium menurut Proctor adalah tempat atau ruangan di mana para ilmuwan bekerja dengan peralatan untuk penyelidikan dan pengujian terhadap suatu bahan atau benda. Perpustakaan menurut Trimo adalah bahan pustaka baik yang tercetak maupun rekaman lainnya pada suatu tempat tertentu yang telah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah pemustaka mencari informasi yang diperlukannya dan yang tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat yang dilayaninya dan bukan untuk tujuan. Sedangkan menurut Mutyana dan Royani, perpustakaan adalah sarana penunjang pendidikan di satu pihak sebagai pelestari ilmu pengetahuan, di pihak lain sebagai sumber bahan pendidikan yang akan menciptakan generasi yang lebih muda. Secara nyata, perpustakaan sekolah atau perpustakaan merupakan sarana untuk proses belajar mengajar bagi guru atau dosen maupun bagi murid. Fungsi dari lab atau laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Fungsi lab menurut Soejitno memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah. Keduanya saling kaji-mengkaji dan saling mencari dasar. Yang kedua itu memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau siswa. Yang ketiga itu memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat itu menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Memupuk rasa ingin tahu mahasiswa dan siswa
sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Fungsi perpustakaan. Yang pertama itu penyimpanan. Bertugas menyimpan koleksi atau informasi, karena tidak mungkin semua koleksi dapat dijangkau oleh perpustakaan. Yang kedua itu fungsi informasi. Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat. Yang ketiga itu fungsi pendidikan. Perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non-formal. Fungsi rekreasi. Masyarakat dapat menikmati reaksi kultural dan membaca dan mengakses berbagai sumber informasi hiburan seperti novel, cerita rakyat, puisi, dan sebagainya. Fungsi kultural. Perpustakaan berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat melalui berbagai aktivitas seperti pameran, pertunjukan, bedah buku, mendongeng, seminar, dan sebagainya. Yang terakhir itu fungsi penelitian. Perpustakaan sebagai penunjang kegiatan penelitian dalam rangka fungsi Tridharma perguruan tinggi menjadi sumber informasi yang menjadi acuan dalam mencari literatur. Peran lab atau laboratorium. Yang pertama itu laboratorium sekolah sebagai tempat timbulnya berbagai masalah sekaligus sebagai tempat untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua itu laboratorium sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Yang ketiga itu laboratorium sebagai tempat dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamatinya. Yang keempat itu laboratorium berfungsi sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, bersikap sabar, jujur, serta berpikir kritis dan cekatan. Yang terakhir itu laboratorium sebagai tempat bagi para peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Peranan perpustakaan. Yang pertama itu menjadi media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan. Menjadi lembaga pengembangan minat dan budaya membaca serta pembangkit kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat. Mengembangkan komunikasi antara pemakai dan atau dengan penyelenggaraan sehingga terciptanya kolaborasi, sharing pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya. Motivator, mediator, dan fasilitator menjadi pemakai dalam usaha mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Berperan sebagai agen perubah, pembangun, dan kebudayaan manusia. Tujuan laboratorium: mengembangkan keterampilan pengamat, pencatatan data, penggunaan alat, dan pembuatan alat sederhana. Melatih bekerja cermat serta mengenal batasan-batasan kemampuan pengukuran lab, melatih ketelitian mencatat dan kejelasan melaporkan hasil percobaan, melatih daya berpikir kritis analis melalui penafsiran eksperimen, memperdalam pengetahuan, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab,
melatih, merencanakan, dan melaksanakan percobaan lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang ada. Memberikan pengalaman untuk mengamati, mengukur, mencatat, menghitung, menerangkan, dan menarik kesimpulan. Tujuan perpustakaan: menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus-menerus, diolah dan diproses. Sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia melalui aktivitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi. Sebagai agen perubahan dan agen kebudayaan, serta pusat informasi dan sumber belajar mengenai masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Selain itu, juga dapat menjadi pusat penelitian, rekreasi, dan aktivitas ilmiah lainnya. Tujuan pendirian perpustakaan untuk menciptakan masyarakat terpelajar dan terdidik, terbiasa membaca, berbudaya tinggi, serta mendorong terciptanya pendidik sepanjang hayat. Jenis perpustakaan terbagi perpustakaan digital, perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten atau kota. Perpustakaan umum biasanya terbagi atas dua, yaitu perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum desa atau kelurahan. Kemudian perpustakaan khusus, perpustakaan lembaga pendidikan, perpustakaan lembaga, perpustakaan pribadi. Perpustakaan memiliki 3 aspek, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis. Pengelolaan lab. Selama ini, pengelolaan laboratorium sekolah belum dapat dilakukan sebagai mestinya. Bahkan terkesan ruangan laboratorium yang dibangun tidak berfungsi. Tidak sedikit ruangan yang dibangun bagi kegiatan laboratorium sekolah ada yang berubah fungsi. Tentu saja hal tersebut sangat disayangkan dan merugikan. Faktor yang menyebabkan bergesernya laboratorium: kurangnya kemampuan dalam mengelola laboratorium sekolah, kurangnya pemahaman terhadap makna dan fungsi laboratorium sekolah, serta implikasinya bagi pengembangan dan perbaikan sistem pembelajaran IPA dan pembelajaran lain. Ironisnya, kebenaran laboratorium sekolah dianggap membebani sehingga jarang dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Terbatasnya kemampuan guru dalam penguasaan mata pelajaran. Pemanfaatan lab yang belum optimal. Yang pertama itu kemampuan dan penguasaan guru terhadap peralatan dan pemanfaatan bahan praktek masih belum memadai. Kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas tenaga laboratorium. Banyak alat-alat laboratorium dan bahan yang sudah rusak yang belum diadakan kembali. Tidak cukupnya atau terbatasnya alat-alat dan bahan mengakibatkan tidak setiap siswa mendapat kesempatan belajar untuk mengadakan eksperimen. Administrasi alat praktek menurut Sukarso. Kartu stok adalah untuk mengetahui jumlah alat atau bahan yang tersedia di laboratorium dan tempat penyimpanannya.
Buku inventaris memuat catatan tentang jumlah semua macam barang yang ada di laboratorium, termasuk perabotan laboratorium. Daftar alat atau bahan sesuai LKS. Buku harian kegiatan laboratorium berguna untuk merekam semua kejadian dalam kegiatan laboratorium. Label memuat kode alat, nama alat, dan jumlah alat yang keterangan mengenai kondisi alat tersebut. Format permintaan alat atau bahan biasanya diisi oleh guru bila akan melaksanakan kegiatan laboratorium dan diberikan kepada laporan sebelum kegiatan dilakukan. Yang terakhir itu jadwal kegiatan laboratorium. Ya, nampaknya itulah yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.